Pada video saya kali ini, di sini saya nggak ngebuatin cara pembuatannya ya. Di sini barangnya udah jadi. Ya, di sini fungsinya sebagai utama itu sebagai saklar ya. Jadi untuk menghindari pengecasan yang berlebihan atau semacamnya, di sini saya membuat stop kontak dengan timer. Di sini saya menggunakan ESP32, lebih tepatnya Lolin 32 ya, tipenya Lolin 32. Terus di sini udah include Bluetooth sama WiFi, jadi kita nggak perlu koneksi alat tambahan ya. Nah, jadi kita tinggal koneksin dengan HP kita. Di sini penjelasannya nggak detail ya. Paling di sini ada konektor USB, konektor baterai. Di sini saya menggunakan baterai 5 volt yang di step up jadi 5 volt ya. Ini chargernya. Jadi di sini nggak terlalu dijelasin secara detail, hanya jelaskan itu saja. Untuk relaynya saya rakit sendiri, kalian bisa beli modul relay ya. Oke, di sini saya pakai gunakannya yang common sama yang normally close. Kalian bisa ngecek pakai multimeter ya. Kalau pakai ohm, kalau di 1 ohm modul ini dihubungkan pasti dia terhubung, walaupun si rangkaian ini mati, nggak dihidupin gitu. Jadi untuk detailnya bisa lihat di skema di atas. Nah, seperti itu skemanya. Nah, jadi di sini nanti dia dikasih perintah lewat HP ya. Jadi saat perintah ini masuk, nanti dia bakal ngitung mundur, misalkan sejam. Kali kan ngitung mundur. Setelah sejam, dia ngasih perintah ke relay untuk aktif. Jadi yang normally close ini saat dia dikasih perintah dari sini, maka dia bakal tertutup atau terputus. Jadi saklarnya bakal terputus. Oke, di sini saya cuma menggunakan kabel penghubung ya, ujungnya gini panjang sampai sini, terus diputus satu, terus setelah diputus dikupas. Nah, itu nggak disambungin tapi dimasukin keduanya, jadi terhubung atau enggaknya itu lewat relay seperti itu. Bisa lihat di skema ya, kayak ini aja. Jadi sini nanti casan HP atau kalian mau pasang terminal yang lebih banyak bisa banget kok. Seperti itu penjelasan. Oke, seperti ini programnya ya. Di sesi penjelasan program pertama kita masukkan input Bluetooth serial untuk mengaktifkan Bluetooth yang ada di ESP32. Ini juga bisa dipakai di Arduino ya, paling sedikit ada perubahan. Terus kita Bluetooth serial ini dimasukin ke ESP-BT, maksudnya ESP Bluetooth ya. Jadi kalau mau manggil tinggal ESP Bluetooth. Sini ada beberapa variabel ya. Oke, yang paling penting ini LED di pin 5 ya. LED ini sama dengan pin relay di satuin ya di sini. Terus serial begin 1900 ini untuk kecepatan koneksi pengiriman ke laptop jika kalian ingin mengontrolnya pakai laptop atau monitor di laptop. Oke, terus di sini ESP begin seperti print LN untuk ngasih tahu bahwa alat yang digunakan udah siap. Lalu untuk LED disetting untuk output ya, LED sebagai output. Lanjut, ini dalam void loop berarti program akan dibaca berulang. Jika ada data yang masuk ESP Bluetooth, maka data itu dimasukin ke incoming dalam bentuk string. Kemudian datanya ini kita kasih lagi nih feedback setelah itu datanya ini dikirimkan ke serial dengan tulisan received atau diterima dalam waktu berapa incoming ya. Incoming tadi datanya misalkan kalian tulis 10, berarti bakal ditulis 10. Di sini satunya menit ya. Terus sini ada waktu sisa tuh INT. Jadi incoming ini bentuknya tadinya masih string, terus dikonvert ke INT atau integer. Kemudian kita ngasih perintah ke si ESP32 ngirim lagi ke HP. Kan mati dalam waktu sisa ini yang tadi kita ituin 1 menit. Oke, terus di sini saya konversi lagi ke detik ya. Jadi dikali 60 waktu sisanya itu. Oke, di sini alat mati dan tetet. Nah, ini satuannya jadi detik. Makanya tadi ada 2.
Oke, terus ke bawah ini pendeklarasian keadaannya nilai 1 dan A itu nilainya 1. Oke, di sini lanjut. Oke, jika waktu kurang dari 1, maka di kita write let high. Kenapa high? Oke, relay saya ini yang saya gunakan jika dapat logika high, relay aktif. Jika dapat logika low, relay mati. Nah, tapi karena si outputnya ini dihubungkan dengan NC atau normally close, maka saat si ininya high berarti saat keadaan umumnya tertutup, maka dia akan terbuka. Jadi si rangkaian bakal mati. Terus jika A sama dengan 1 juga, maka dia akan kirim perintah ke Bluetooth bahwa rangkaiannya udah mati gitu. Tapi ini nggak harus di itu ya, maksudnya kalau kalian nggak terkoneksi berarti nggak bakal dapet notif ini. Keadaan 1 A sama dengan 0. Oke. Jika yang ini tidak terpenuhi, maka si output ini akan tetap low, otomatis relay tetap mati. Relay mati berarti output tetap terhubung karena terhubungnya pakai normally close-nya ya. Jika keadaan 1 dan waktu sisanya tidak sama dengan 0, maka kan keadaan 1 nih, seperti awal keadaan 1 dan nilainya itu belum 0 sisa waktunya itu, maka waktu itu akan dikurangi 1. Terus serial print ini untuk monitor di laptop, delay 1 detik. Jadi ini kan program itu kan bakal looping ya dari atas sampai bawah terus. Nah, setiap looping ini dikurangi 1, seperti itu, 1 detik maksudnya. Jadi karena tadi di input ini kan masih menit tadi ya, di sini kita rubah ke menit, dirubah ke detik. Setelah dirubah ke detik, ini inputnya masih menit, kemudian dirubah ke detik di sini, berarti di sini harus menggunakan 1 detik, seperti itu. Jadi setiap looping dia ngurangi 1 hingga satu saat dia akan menjadi nilai 0, maka output akan terputus. Seperti itu penjelasannya. Oke, lanjut lagi ke uji coba. Oke, sekarang kita coba hidupkan rangkaiannya. Di sini saya memberi jumper ya, output positif ini ke 5 volt yang ada di ESP32 ini. Jangan sampai kebalik. Jika kalian nggak ada baterai atau kayak gini, kalian bisa gunakan powerbank, colokin ke sini atau adapter gitu. Oke, sudah nyala. Sekarang kita gunakan handphone untuk mengaturnya ya. Oke, program dengan Android. Di sini saya menggunakan terminal Bluetooth ya. Untuk pertama, koneksikan dulu dengan ESP32 ya, di setting Bluetoothnya. Kemudian kita setting device-nya menggunakan ESP32 control. Dilihat kalau sudah connect, coba kita kasih perintah 1 menit. Kita lihat responnya, dia akan merespon 1 menit. Oke, alatnya di sini terhubung dengan LED di pin 5. Jadi saat rangkaian ini mati, maka LED ini pun akan mati. Jadi saat switch di sini mati, LED sini mati. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai indikatornya ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita lihat tadi ada suaranya ya, tak di sini nih. Ini berarti rangkaian sudah mati dan LED sini mati. Oke, jika kalian tetap ingin menggunakan kembali ininya, colokannya, kalian bisa mencabut daya di sini, atau jika ingin mengulangnya kalian bisa klik tombol reset ini. Pasti ada suara kita dengar. Oke, berarti relay sudah menghubungkan lagi 2 pin ini. Oke, itu saja paling cara penggunaannya ya. Oke, coba kita praktekkan. Oke, di sini alatnya saya tempel di tembok ya pakai paku. Jadi saya pakai sini pakai triplek. Oke, untuk testing kita langsung coba colok aja ya biar lebih nyata gitu. Oke, sebentar kita cari colokannya. Oke, di sini kita coba ngecas airpod ya. Oke, sekarang kita colok ya airpod ini menggunakan alat yang kita rakit.
Oke, sekarang kita colok. Oke, indikator di sini nyala ya. Oke, berarti harus ini nyala. Oke, ini sudah nyala. Oke, berarti rangkaian berfungsi. Sekarang coba kita kontrol menggunakan Android. Oke, kita koneksikan. Kita atur 0,1 jam aja ya. Kita kontrol 1 menit lah. Oke, bawahnya tuh 60 detik. Kita tunggu sebentar. Oke, alatnya masih ngecas ya. Rangkaiannya pun masih hidup. Untuk peringatan ya, di sini listriknya listrik PLN, jadi jangan sampai tersentuh. Kalian akan tersetrum. Kita tunggu. Oke, kita lihat langsung berhenti ngecas ya. Indikator pun mati ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Misalkan kalian ingin timer 2 jam 3 jam bisa langsung dikontrol pakai HP. Setelah dikontrol kalian langsung disconnect aja, nggak apa-apa HP-nya, atau kalian tinggal tidur atau kalian pergi kemanapun itu nggak masalah. Oke, sekian dulu video saya yang kali ini. Terima kasih yang menonton. See you next time.